Nah, ada bekas juga di sini. Ya katanya yang tepat di bawah payung ini tuh merupakan salah satu titik. Aku dengar ada suara di situ. Aku dengar ada suara di situ. Merupakan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel Jenggala Explore Channel ya. Kali ini saya berada di sebuah sumber mata air ya teman, yang menyimpan banyak sekali misteri, menyimpan banyak sekali kisah yang kita tanda kutip ya wingit ya gitu ya. Jadi banyak cerita-cerita dari masyarakat yang beredar bahwa sumber mata air tersebut mempunyai itu apa namanya uh, khasiat ya. Jadi sumber mata air itu mempunyai khasiat, yang mana khasiat tersebut itu sudah banyak orang yang membuktikan guys ya, mulai dari gatal-gatal, mulai dari sakit apa namanya ya banyak lah sakitnya teman-teman. Jadi banyak juga yang kesini tuh memang sembuh gitu ya, kita bilang sembuh ya. Memang semua itu kan dari kuasa Allah ya, dengan kuasa Allah melalui media air di sumber tersebut, dan alhamdulillah ya bisa menyembuhkan orang kayak gitu ya temennya. Jadi untuk historis tempat ini ya, kita aku ceritakan dulu yang historis yang talang air ini dulu ya temen ya. Dulu di sini itu enggak ini temen, bukan ini enggak terbuat dari apa namanya plengsing, ini masih belum. Jadi masih berupa kayak bata-bata yang disusun ya, yang disusun pada era masa pemerintahan kolonial Belanda ya teman. Masih disusun-susun kayak gitu. Namun seiring berkembangnya waktu, guna untuk memanfaatkan air tersebut, maka dibangunlah bendungan kayak gini atau disebut sebagai pelengsengan air kayak gini guys. Wah keren ya tempatnya. Allahu Akbar, sumpah keren loh. Memang kuasa Allah itu luar biasa ya. Jadi bisa dilihat sekeliling. Jadi di sini tuh memang hutan guys. Dulunya itu memang hutan belantara, dan di sini pun juga kalau makin masuk ke sana itu hutannya sangat lebat banget guys ya. Di situ di ujung sana itu hutannya sangat lebat banget. Jadi kemungkinan besar banyak juga hewan-hewan, banyak juga apa ya? Itu monyet, dan juga banyak kera-kera itu yang masih berkeliaran di sini ya. Dan di depan kalian ya, kalian juga akan menemukan sebuah jembatan kuno ya. Jadi jembatan kuno ini dulunya dibangun pada era pemerintahan kolonial Belanda ya teman. Tapi coba lihat guys sekelilingnya tuh. Wah sekelilingnya guys. Wah, keren ya. Jadi dibangun pada era kolonial Belanda, tapi aku nggak tahu tepat itu tahunnya itu berapa, aku nggak tahu coy ya. Yang pasti pernah diteliti juga di sini bahwa pembangunan tempat ini tuh memang lama banget ya di sini. Memang sangat lama banget untuk pembangunannya. Tuh, kita sudah mulai masuk ke ini ya guys. Misi, assalamualaikum. Tuh. Nah ini guys. Jadi teman-teman ya, dulu itu masih terbuat dari ini coy ya. Terbuat dari kayak batu-batu kayak gini. Nah, kalau ini baru coy ya. Nah, jadi kayak tumpukan-tumpukan batu kayak gini yang disusun. Tumpukan batu yang disusun dan masih menggunakan kayak sejenis semen ya. Tapi semen mungkin semen pembuatan era Belanda ya mungkin. Kalau mungkin sekarang ya, kalau kita sebut sekarang itu kualitasnya itu lebih bagus zaman era Belanda dulu coy. Tuh. Bahkan ini yang batu ini ya, bisa dilihat bahwa nempelnya ya, jenis semennya pun sama nempelnya itu beda sama zaman sekarang coy. Ini ada aliran air
Dan ini sangat jernih banget guys aliran airnya. Kita bisa lihat tuh. Kita bisa lihat isi dalamnya air kayak gini guys. Tuh. Tapi kalau ini kayaknya aliran ini masuk ke hutan sih. Tapi kalau yang atas nanti ini akan masuk ke sawah warga ya. Dari aliran-aliran dari talang air ini akan disebar dan pecah dan akan mengairi sawah-sawah warga nanti di ujung sana ya coy. Yuk kita lanjut lagi yuk. Wah ini juga harus hati-hati juga coy di sini coy. Misi, assalamualaikum. Wah keren ya guys ya. Jadi entah kenapa ya bangunan zaman dulu ya memang sangat awet banget ya. Jadi memang kualitasnya itu memang sangat baik sekali bahkan eh seiring berkembangnya tahun atau seiring bertambahnya tahun ya masih tetap kokoh ya teman-teman. Seperti yang di depan saya ini juga salah satu bangunan dari Belanda guys. Dan ini juga ditopang sama kayak besi-besi kayak gini. Ini kan ada besi ya. Tapi perkiraan saya besi ini itu aku tuh kayak dengar suara tadi. Aku dengar suara tadi. Serius aku dengar suara krosak gitu. Jadi besi ini teman-teman ya. Besi ini tuh eh memang ciri khas dari bangunan Belanda ya. Memang itu ciri khas dari bangunan Belanda yang mana setiap bangunan itu pasti akan ditambahi besi. Jadi di dalamnya itu ditambahi besi guys ya. Ini memang hutannya luas banget coy ya. Aku nggak tahu ini. Kalau ini ke sana itu ujungnya mana guys? Aku nggak tahu ini. Coba lihat ke sini guys. Kita ke sini yuk. Jadi kita ngikutin jalanin aja ya teman. Sekilas kayak itu ya guys ya. Kayak kita itu memasukin sebuah apa ya kita bisa bilang itu kayak sebuah zaman kuno, zaman kayak dulu gitu ya. Vibrasinya gitu loh. Rasanya vibrasinya itu kayak kita itu memasuki zaman-zaman masa dulu gitu loh guys. Tahu ya maksudku tahu kan ya. Nah, kayak gini guys. Dan ini kanan kiri ini hutan guys ya. Jadi kita kan nanti di ujung sana tuh. Ini ada sebuah monumen Belanda juga di situ. Ada sebuah monumen Belanda di situ guys. Nanti kita akan ceritakan di sini coy ya, di situ. Di apa namanya? Sumbernya. Ya, bentar lagi kita sampai ke sumbernya. Tuh. Nah, bisa dilihat tuh airnya jernih banget coy. Ini airnya jernih banget loh. Sampai dasarnya air itu kelihatan tuh. Jadi memang dipercaya air tersebut berkhasiat gitu coy ya. Memang air tersebut berkhasiat dan banyak juga orang-orang yang kesini itu untuk mengambil air dari sumber mata air tersebut coy. Kita bisa lihat ya tuh. Kita bisa lihat di situ. Ini kanan kiri loh. Buset kanan kiri loh. Kanan kiri hutan guys. Tuh. Kita ke sini. Nah, kita udah sampai di sumber mata airnya coy ya. Jadi aku ceritakan ya. Dulu banget ya ini. Terbentuknya sumber mata air tersebut itu menurut cerita yang beredar atau menurut legenda ya itu merupakan apa ya kita bisa bilang merupakan kayak apa ya sumber yang tidak bisa kering, maksudnya itu airnya terus mengalir terus menerus cuma kalau tidak dibendung ya teman. Nah kalau tidak dibendung akan mengakibatkan banjir besar dan banjir bandang di situ guys. Yang mana di sini teman-teman mohon maaf ya, yang mana di sini ya ada seorang pertapa yang dia itu seperti apa ya mempunyai inisiatif atau mempunyai ide
untuk membendung sebuah aliran air tersebut coy ya. Nah, entah dengan benda apa ya, ada salah satu benda yang di sini itu dikeramatkan gitu. Jadi nggak boleh orang itu eh menanam benda tersebut ya. Itu sejenis kayak biji-bijian yang orang sini tuh pantangan untuk menanam biji tersebut coy. Nah, konon katanya biji tersebut itu digunakan untuk menyumbat salah satu eh, aliran mata air tersebut agar tidak menyebabkan banjir bandang gitu guys mitosnya. Tuh bisa lihat di sini tuh. Kita bisa lihat tuh di sini tuh. Wah, ini banyak sekali guys kayak mitos-mitos yang beredar di masyarakat ya, temen ya. Bahkan ada juga sebuah cerita, sebuah cerita itu di sini ya. Di sini itu pernah terjadi sebuah legenda yang dulu itu legendanya itu ada sebuah kerajaan ya yang dia itu mempunyai seorang raja guys ya. Jadi raja itu mempunyai seorang istri ya teman-teman ya. Jadi suatu hari kerajaan tersebut itu mengadakan sebuah acara yaitu sabung ayam. Zaman dulu guys ya, mungkin hiburan-hiburan orang zaman dulu kan sabung ayam ya. Beda sama sekarang ya teman. Nah itu mengadakan sabung ayam dan juga eh beliau itu punya istri yang sangat cantik. Nah suatu hari ya ada seorang peserta sabung ayam yang dia itu suka sama istrinya raja tersebut coy ya. Nah setelah itu ya mereka sama-sama suka dan akhirnya terjadilah sebuah perselingkuhan. Mohon maaf ya, terjadilah sebuah perselingkuhan. Nah seiring berkembangnya waktu, seiring berjalannya waktu ya terbongkarlah bukan perselisihan, perselingkuhan tersebut yang mengakibatkan ya terjadilah sebuah peperangan gitu guys ya. Jadi si raja tersebut ya dan juga sama seorang itu bertengkar ya guys ya. Nah ketika bertengkar temen ya, ketika bertengkar ya mereka berdua istilahnya sama-sama sakti gitu coy ya. Mereka berdua itu sama-sama sakti yang mengakibatkan mereka berdua tuh sama-sama terluka parah coy ya. Ya, jadi salah satu dari mereka itu lari ke sini, lari ke sumber ini dan menceburkan diri di situ dan akhirnya menghilang coy ya. Akhirnya dia menghilang dan juga sampai sekarang pun jasad beliau tidak ditemukan guys. Tuh, kayak gitu guys. Wah keren ya. Dan pada malam-malam tertentu juga banyak juga di sini yang melakukan ritual ya di sumber ini coy. Banyak juga melakukan sumber ritual di sini. Aku nggak tahu tujuannya apa guys. Tapi memang tempat ini terkenal juga ya sebagai tempat untuk mencari berkah atau ngalap berkah gitu. Tapi juga banyak orang yang bilang kalau air ini berkhasiat juga guys teman-teman ya. Jadi apabila ada sakit kulit atau mungkin gatal-gatal itu ya nggak 1-2 orang aja yang pernah bercerita kalau mandi di sini atau membasuh tubuh di sini itu akan membuat lukanya sembuh coy ya. Bisa kita lihat tuh. Dan di ujung sana itu ada sebuah kayak monumen ya yang itu telah dipugar coy sebenarnya. Tapi monumen itu dulu merupakan monumen bekas bangunan Belanda ya. Di ujung sana akan tertera tahunnya. Tahun pembuatan monumen tersebut coy ya. Allahu Akbar.
telusuri lagi yuk. Kita telusuri lagi. Jadi di ujung sana ada sebuah kayak pendopo ya teman. Ya, jadi pendopo tersebut merupakan tempat bagi orang-orang yang mendalami ilmu spiritual guys. Di ujung sana. Mendalami ilmu spiritual di ujung sana. Wah ini. Wow, tempatnya. Tempatnya coy. Dan di atas sana. Ini yang buat aku ngeri coy, yang di atas sana coy. Itu ngeri banget ya di situ. Nah, ini juga banyak bekas-bekas dari sisa ritual di sini. Tuh. Banyak bekas sisa-sisa ritual di sini ya. Ini aku nggak tahu kok banyak kendi-kendi di sini ya di sini. Tuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Keren ya guys ya. Jadi memang banyak orang yang ritual di sini gitu coy. Ini ada bekas juga di sini. Yang katanya yang tepat di bawah payung ini tuh merupakan salah satu titik. Aku dengar ada suara di situ. Merupakan sebuah titik atau pusat yang mana konon katanya menurut orang spiritual di titik inilah sumber energi yang paling besar ya. Allahu Akbar. Seperti ini ya teman-teman. Ini biasanya kalau tempat seperti punden ini itu digunakan untuk orang-orang nginap ya biasanya teman. Jadi beliau biasanya nginap beberapa malam di sini untuk nggak tahu ya untuk apa. Dan biasanya orang-orang pendatang itu nginapnya di sini coy. Ya, bagi orang-orang yang percaya hal-hal spiritual. Jadi di sini. Jadi mereka melakukan ritualnya itu di sini ya. Wah, keren ya. Tuh. Nah, jadi seperti ini dulu guys ya. Nah, kita bisa lihat tuh. Kayak seperti ini, apa namanya? Air yang keluar. Nah, itu kalau di sini itu sebutannya itu namanya umbul ya, umbul ya. Jadi seperti mata air yang keluar dari tanah, kalau di sini itu sebutannya umbul. Kayak gitu guys. Jadi sebenarnya dulu banget, entah ini cerita bener atau enggak dari masyarakat, dulu itu umbulnya ini itu sangat gede banget ya. Umbulnya sangat gede banget dan bahkan nggak bisa dibendung gitu guys. Nah, jadi setelah itu ya teman, setelah itu ada seorang pertapa yang pertapa itu membendung umbul tersebut atau menyumbat umbul tersebut menggunakan benda-benda ya, aku nggak tahu bendanya apa ya, yang pasti ada salah satu benda itu yang berupa sebuah biji-bijian yang warga sekitar itu tidak boleh menanam biji tersebut ya teman, warga sekitar daerah sini ya. Keren ya guys ya. Ini ada bekas. Tuh, ini sudah lama kayaknya ya. Iya udah lama. Wah keren ya, keren. Oke guys ya. Keren ya tempatnya. Jadi memang kalau siang itu adem banget, enak banget ya di sini. Tenang, sejuk ya teman-teman ya. Tuh. Jadi coba kalau malam hari kayak gimana ya? Rasanya malam hari di sini kayak gimana? Dan di atas sana itu hutan belantara. Aku nggak tahu ini kemana kalau hutan belantara itu nembusnya guys. Oke. Nah, seperti ini ya teman ya. Oke, seperti itulah ya eksplorasi di sumber Belanda ya teman. Aku sebut aja sumber Belanda karena memang ditemukan pada era Belanda di sini ya teman ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Oke, saya Jenggala Explore Channel pamit diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see ya.